Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andi Nursisti Aini dari kelas 30G. Baik, saya akan sedikit memaparkan materi tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembacanya atau pendengarnya. Jenis kalimat efektif. Kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan, struktur, dan bahasa yang digunakan. Adapun ciri-ciri kesepadanan suatu kalimat adalah memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek yang ganda, kalimat penghubung intra-kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama memakai verba, bentuk yang kedua juga harus memakai verba. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata berimbuhan me juga. Ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan penekanan atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat, mempergunakan partikel penekanan atau penegasan, urutan kata yang bertahap, melakukan pengulangan kata atau repetisi, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata prasa atau bentuk lain yang dianggap perlu saja, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Yang harus diperhatikan dalam penghematan kata yaitu 1. Menghilangkan pengulangan subjek, 2. Menghindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata, 3. Menghindari sinonim dalam satu kalimat, 4. Tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Kologisan. Kologisan adalah masuk akal, artinya bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang Kecermatan. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Kepanduan. Kepanduan adalah menggunakan panduan kata supaya informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Adapun struktur kalimat efektif. 1. Struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib dan unsur tak wajib atau unsur manasukah. Unsur wajib adalah unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat, yaitu subjek dan predikat. Sedangkan unsur tak wajib atau unsur manasukah adalah unsur yang boleh ada dan boleh tidak ada, yaitu kata kerja bantu. Harus, boleh, keterangan aspek, sudah, akan, keterangan tempat, waktu, cara, dan sebagainya. 2. Struktur kalimat paralel. Yang dimaksud kesejajaran atau paralelisme dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Jika sebuah ide dalam sebuah kalimat dinyatakan dengan frase atau kelompok kata, maka ide-ide yang disederajat harus dinyatakan dengan frase yang terbagi atas kesejajaran bentuk,
kesejajaran makna, kesejajaran dalam perincian pilihan. 3. Struktur kalimat periodik. Kalau pada kalimat umum, unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur intinya. Tetapi kalau pada kalimat periode sebaliknya, yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan, kemudian muncul bagian intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembaca atau pembicara terhadap pendengarnya. Ciri-ciri kalimat efektif. Jenis atau ciri kalimat efektif. Kesatuan atau unity, kehematan atau ekonomi, penekanan atau emphasis, kevarian atau variety. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan materi tentang kalimat efektif. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.